Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 3 larangan utama ekonomi dalam Islam. Larangan-larangan ini dibuat untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Ekonomi Islam sangat mengatur bagaimana cara manusia bermuamalah dengan jujur, adil, dan tidak saling menindas. Nah, itu penting bagi kita untuk mengenal goro, riba, dan maisir secara lebih mendalam. Riba adalah tambahan dari transaksi utang piutang yang diambil secara tidak adil. Tambahan ini sering muncul sebagai bunga dan denda yang akan membebani orang yang sedang kesulitan. Maka dari itu, riba itu sangat dilarang karena dapat memperlebar kesejahteraan manusia dan ekonomi. Dalam banyak kasus, riba membuat orang miskin semakin sulit keluar dari jeratan utang. Contoh riba modern dapat ditemukan pada bank konvensional dan kartu kredit. Bahkan, denda yang tidak proporsional bisa tergolong ke dalam riba. Maka dari itu, Islam mengajarkan bahwa saat kita mengambil keuntungan itu harus berasal dari usaha kita, bukan dari menekan orang lain. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyawarah. Larangan kedua dalam ekonomi Islam adalah gharar. Gharar berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, dan penipuan dalam transaksi jual beli. Contoh gharar klasik adalah menjual ikan yang masih berada di laut. Pembeli tidak tahu jumlah, kualitas, atau kondisi barang tersebut secara pasti. Dalam era digital sekarang, gharar juga sudah mulai muncul dalam deskripsi produk yang tidak jelas. Banyak transaksi online yang terkadang foto berbeda dengan barang asli. Kontrak kerjasama yang dibuat tidak transparan juga termasuk gharar. Islam melarang gharar untuk mencegah penipuan dan menjaga kejujuran. Larangan yang ketiga adalah maisir atau seperti perjudian. Dalam maisir, seseorang bisa mendapatkan harta tanpa usaha yang halal dan proses yang produktif. Dalam praktiknya, selalu ada orang lain yang kalah agar orang lain bisa menang. Contoh maisir klasik adalah taruhan, lotre, dan permainan judi. Dalam era modern sekarang, maisir juga sudah mulai muncul dalam bentuk game online yang menggunakan taruhan uang. Ada juga judi online yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan, trading spekulatif tanpa analisis juga dapat termasuk maisir. Islam melarang maisir untuk menghindari seseorang kecanduan dan kehilangan kendali atas harta mereka. Dari ketiga larangan tersebut, kita bisa melihat bahwa Islam sangat menjaga ekonomi kita agar tetap sehat dan adil. Gharar, riba, dan maisir dilarang tanpa pengawasan oleh masyarakat. Jika larangan ini diterapkan dengan baik, maka stabilitas harga dapat terjaga. Ketidakjelasan ini membuat salah satu pihak rugi tanpa mereka sadar. Semua transaksi mengutamakan kejujuran, keterbukaan, dan keberkahan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.